Setelah semuanya selamat, si Nix dan Val dan Sigurd, Michi nggak terlalu kelihatan situ kan ada batu besar. Tapi Jumintan juga melihat ada 2 buah tentakel kraken yang menyelamatkan Val, Giant Fox, Nix, dan Griffin ke darat. Ren pun sampai kaget, hampir mau jatuh, ya kan? Dan dia melihat ke arah Sigurd dengan mata yang agak curiga. DM, Apa yang mau kalian lakukan? Ya, gue mau turun dari Griffon, ya. Kalian terus dalam gue keadaan jalan ke dekat si Val, Hmm? terus gue tampar si Val. Hai kamu, tidak boleh seorang laki-laki menampar perempuannya, itu tidak boleh, tidak boleh. Ini seorang burung, dia bukan laki-laki. Jahat. Ini Nix balas dendam ini. Enggak kok, enggak. Michi nyamperin lagi, melihat situasi di sana, gimana keadaannya Mbak Val. Oh, Mbak Val udah selamat. Mbak Val, aduh. Masih tarik nafas dulu sampai. Michi lewat jembatan aja. Michi lewat Lu jembatan. kayak mau bunuh diri gitu, nggak mau diselamatin sama sekali. Dia punya dimension door, tahu. Dia kayaknya mau pakai dimension door deh. Iya. Tuh kan bener, karena dia mau nyelamatin dua-duanya, makanya kayaknya nih orang kayaknya mau pakai dimension door deh. Enggak, cuman kalau tadi gue narik kalian semua, gue nggak bisa nyelamatin kalian juga gitu loh. Ya well kan si Nix juga nggak tahu, jadi Makanya gue juga nggak ini. terus gue tepuk pundaknya si Val, tapi untunglah kita selamat. Itu tadi apaan? Gue masih shock, tadi ada tentakel lu masih ada nggak sih? Dia udah masuk lagi ke sungai. Oke. Gue juga nggak tahu itu apaan, tapi secara logikal itu bukan gurita, itu bukan kraken karena ini di sungai. Jadi gue nggak tahu itu apa. Kraken itu apa? Haha, ada apa nih? Ada gosip apaan nih? Tiba-tiba Michi datang, ada kraken segala, ada gurita, ada apaan sih? Lu tadi lihat tentakel tadi kan yang gede itu? Enggak. Iya. Michi nggak lihat apa-apa. Tutupan batu. Iya, Michi ketutupan batu, jadi nggak lihat. Cuman kelihatan muka badannya Val sama Nix aja, tiba-tiba samping. Ya pokoknya tadi ada tentakel gede nyelamatin Val sama Giant Fox, sama nyelamatin gua sama Griffon. Wow. Coba Michi ngeliat dulu dekat-dekat sini, kayaknya Michi nggak ada ngeliat ada gurita deket sini ya. Roll perception, Michi. Perception up. Untuk -1 bagus juga. Kamu ngelihat di situ, ya kan? Arusnya deras, dalam, nggak ada gurita segede itu tadi. Jadi Zero. Ya, masih clear lah. Gimana? Udah nggak apa-apa ini lari si Zero ke sana. Kan tadi si Michi teriak. Ngelihat keadaannya gimana? Aman, Babang. Aman, cuma secara mental kita nggak aman. Kenapa kok sini Insanity ya? Ini apa? Michi nggak ngeliat apa-apa, ini cuma sungai biasa doang, kagak ada hewan apa-apa. Ini kalian tidak berhayal kan ya? Tadi Coba tanya yang lain. Ada binatang Saya apa emang? ngimpi ngelihat ada gurita atau cumi-cumi gitu ya, gede banget. Tapi ngimpi rasanya nih. Tuh, Mojumi juga lihat. Sigurd lu lihat nggak? Iya. Si Zero nanya ke Pak Ren. Emang Ya, di sungai ini ada monster apa?
Saya mencurigai sih harusnya nggak ada ya, tapi saya mencurigai teman Anda ini. Hah? Kenapa? Yang mana? Dia menunjuk, nah Sigurd. Zero Ya. lihat Sigurd. Kenapa? Oke. Ada apa? Tadi pas lihat Valnix dan para binatang-binatang itu mau hanyut, tiba-tiba muncul tentakel dan di dalam kepala saya ada yang ngomong, kamu hutang 4 nyawa dengan saya. Kedengeran Eh, Aku ngomong pelan ke Zero karena masih takut. Oke. Oke. Berarti Michi nggak denger ya? Gue Enggak. tadi mau teriak soalnya, tapi nggak jadi. Oke. Si Zero cuma mikir tentakelnya mirip sama demon yang si siapa itu si cewek itu. Aduh. Ross. Terus Iya, Rose. Oh iya Mas, itu mirip nggak Mas? Atau aku perlu ngerol dulu buat ingat? Nggak perlu sih, karena itu masih beberapa waktu yang lalu di otaknya kamu kan. Jadi kamu nggak ngerol. Oke. Itu lebih mirip. Itu tidak mirip. Kalau tentakelnya Rose itu lebih kayak apa ya? Black tar gel, something like that. Lebih ke full slime tentacle. Kalau yang kamu tadi itu lebih ke ya big apa ya, octopus tentacle gitu. Oke. Berarti ada poli-polinya gitu ya? Ada apa namanya? Yang buat nyedotnya itu loh. Yang bulat-bulat gitu Suction ya? cup itu ya. Suction cup. Ada itunya lah. Ada buat nyedotnya tuh. Ada itu. Cup-cupnya itu. Si Zero bisik-bisik ke Sigurd. Apa kamu ada deal-dealan sama Alice? Wah, ngontak aja nggak pernah, kan situ yang pernah. Oke, Nggak, cuman yang ada di apa pas lagi mau itu gimana caranya mereka selamat terus tiba-tiba muncul. Nggak tahu nih apakah salah satu demon atau salah satu king, nggak tahu deh. Oke. Zero choose to keep quiet. Oke. Ya udah, yang penting semuanya selamat mungkin. Oke. Habis shock ini gue mau ngecek si Xbox-nya nggak apa-apa atau gimana? Medicine check. Sementara Michi mau menghampiri si Pitak karena tadi si Pitak sempat jatuh, entah mati entah enggak tadi, tapi tiba-tiba Michi ngelihat si Pitak sempat gigit lagi. Sekarang si Pitak masih mencoba untuk menggigit gitu ya, namanya Chimera. Oh no, kualitas tidak. Si Pitak, udah ya nak ya. Ini barang aset berharga ini nak. Ini udah mati, udah biarin aja ya nak ya. Si Pitak masih gerak. Companion harus nurut ya nak ya. Dia lupa soalnya kalau yang getok bukan Chimeranya. Juminten merasa bersalah dengan rasa yang bersalah yang sangat dalam. Habis itu Michi tarik si Pitaknya, terus habis itu ya mencoba untuk ngeliat luka apa aja segala macam, apa yang bisa diobatin. Kamu nggak punya healing spell atau something yang bisa menyembuhkan kan? Nggak ada memang, cuman lihat aja. Kali aja bisa beli obat P3K atau apa nanti ketemu di tengah jalan gitu. Oh ya, si siapa namanya? Val nanti yang nyembuhin. Oke. Itu si Pitak mati dapat stres nggak? Ya kan sebenarnya si Pitak itu lebih ke companionnya Michi. Harusnya yang dapat stres sih seharusnya Michi doang, bukan? Tapi ya jadinya semuanya yang di situ melihat si Pitak mati sih.
kecuali Knicks. Iya, kecuali Knicks. Jadi kalau biasanya kalau si Pitake kan nggak punya stres gitu kan, jadi companion si masternya yang dapat stresnya gitu. Jadi kayak yang mati berarti yang mati ngeroll berapa kemarin aku lupa. 1D6, 1D8. Tunggu bentar. Aku kalau nggak salah itu ngeroll yang mati ngeroll 1D8 ya bener. Berarti masternya ngeroll 1D8, yang melihat itu berarti ada berempat, Jumintan, Hurricane, Sigurd sama Zero roll 1D10. Gua juga lihat. Ya, Val juga. Michi 1D berapa? Michi 1D8. Habis 1D8 dapat stres juga kan? Oh iya, karena Michi melihat ya. Iya. Iya. Michi berarti roll 1D10-nya. Michi 7. Val 1D10. Si Pitak 2. Salah ya. Enggak, Michi 7 plus roll si Pitak. Iya, 9 kan jadinya. Iya. Sip untuk Kain para Val sama masternya lebih tinggian Val tuh gimana ceritanya? Gara-gara udah mau jatuh juga gara-gara itu. Jadi Michi stresnya tambah 9 ya. Betul. Jadi tinggi, yes. Di hutan ini banyak hal-hal yang menstreskan memang. Si Zero. Kok kayaknya lebih banyak yang menstreskan di sini daripada di kota ya? Si Zero udah 22 ada di kuningin nih, efeknya apa? Hah? 22? Iya. Roll apa sih? Sorry. Kondisi stres pertama apa? Salah klik. Condition stress pertamanya, bentar. Akhirnya kita dapat condition stres pertama. Kenapa Anda bangga, saudara-saudara? Achievement cuy, achievement. Oh, kita udah pernah nyampe yang 40 loh. iya Ah, sumpah. Ya Iya, waktu ngelawan yang tiap kali kita attack jadi stres. yang di mimpi itu loh. Bukannya bukan. Iya yang di mimpi. Mimpi bener ya? Kayak Yang ada 3 wajah gitu kalau nggak salah. Iya bener. Sedih, senang, marah gitu. Yang hero-nya juga si Pitak juga itu. Iya. Tapi kan kalau nggak salah kita nggak dapat condition, cuma stresnya cepat ngurang aja. Itu nanti aku resolve nanti aja. Ada yang mau dilakuin lain? Itu tadi Giant Foxy gimana? Kayak 13. Kamu sih ngerasain dia detak jantungnya lumayan kencang, duduk. Dan dia sudah mulai tidak nyaman dengan keadaan basahnya. Aduh. Bonyuminya lagi galak. Jumintan tadinya galak kemudian sekarang menjadi murung. Dia tidak bisa berkata-kata karena shock. Dia hampir membunuh. Bojum. Terus dia Berikan gelus air mata. bojum. Stres dia. Hurricane gelus-gelus bojum setidaknya biar nggak bunuh diri. Ide yang bagus. Iya. Makasih Hurricane. Maaf. Iya, bojum kita ke daratan yuk. Ke tengah-tengah.
Bojum yuk, itu bisa duduk di situ enak, lebih tenang nanti. Bojum cus Tufel nggak? Itu akan jadi option mulai sekarang. Ada lagi yang lain? By the way, gue mau nge-Kirun si Giant Fox-nya deh. Boleh roll. Ini kita ngumpul dulu nih pada mencar-mencar begini. Iya, Nick, kita semua ngumpul ke sana apa? Kita cek Nick, semuanya udah ya nggak pindah apa-apa. dulu deh. Nggak apa-apa, gue nge-heal dulu aja. 7. Oke, Bojum, deal. ayo. Gua mau Nge-heal ke Giant Fox-nya kan? Iya, iya. Oke. gua mau melakukan hal yang tidak berguna. Ngelapin Giant Fox-nya pakai hoodie basah gua. Val, Anyway, are you okay? Pak DM saya mau nanya kan kalau kita sebagai PC punya hit dice kan, jadi kalau dia rest bisa di roll untuk bisa naikin HP. Si Pitak punya itu juga nggak? Oh, kalau misalnya short rest. Iya. Ini kan si Pitak sebenarnya cuman hewan aja yang bisa mici gendong. Jadi maksudnya mau mici short rest kan gitu. Mici peluk terus mici gendong pakai biasa iketan Kalau gitu. short rest ya semuanya harus short rest. Oh gitu. Ya. Oh, tapi gini, kalaupun short rest si Pitak bisa naikin HP juga nggak? Ya anggap dia masih levelnya ya bisa aja lah nanti dikondisikan. Oh, oke. Ini DM Ya? mau menenangkan Giant Fox-nya dan mencoba bawa ke tempat yang sini. Maksudnya bareng nyatu sama yang lain. Siap. Si Next stay di situ, jaga-jaga kalau misalnya party gnolnya pada balik, dia yang engage duluan. Oke, berarti kamu jaga di situ roll perception. Sama Si sekali Zero stealth. ngelihat pada terluka dia mau ini dong. Cure wound. Mas Kirun. Ayah Mas Cure wound. Mas Zero. Mas Zero, hah? Ya kan? Mas Zero. Mas Zero, ya mau Mas Cure wound. Oke, Nix, kamu menghilang dari penglihatan party. Nanya dong, kalau Mas Kirwon kan itu dia kan ada 10 menit gitu ngerapalin mantranya kan ya? Masa? Prayer enggak, of healing kali itu mah. Itu prayer Prayer of of- healing. itu bisa nggak sih kalau misalnya gue casting dulu tapi nggak gue pakai langsung gitu? Nggak bisa lah. Oh, oke. Di Berarti casting dia on the terpakai. spot. Oke. Jadi Zero roll Mas Kirun-nya 13 ke siapa aja ya? 13. Zero, Hurricane, Sigurd, Val, Six creature. 4. Ya, Bajumi 5. Antara Fox sama Pitak lebih parah mana kelihatannya? Lebih berdarah yang mana? Kalau Zero lihat. Fox-nya sih kena berapa tadi? 26 damage ya. 26 terus ke heal 7. 26 ke heal 7. Si Pitak sih masih separuh HP kalau nggak salah. Si Pitak deh karena lebih dekat. Ya, si Pitak berarti full HP-nya. Zero, aku minta kamu roll 1d100 dong. 1d100. 12.
kamu kena affliction, namanya lethargic. Waduh. Plus Apa itu? 1 exhaustion. Kamu kena 1 exhaustion. Waduh. Until Oke. remove. Gimana nambahin exhaustion? Di base-nya tambahin 1. Base. Oke. Itu karena stres ya? Itu ada exhaustion effect kok di bawah application. Di atas effect and condition. Oke. Kamu lihat aja. Ability check tuh skill dan ability score atau ability score aja? Disadvantage on ability check itu ya ability check itu kayak strength check itu juga ability check namanya. Oh, kalau kayak akrobat gitu? Sama, itu ability check. Oh, oke. Oke. Tadi pas lewat si Baju Minten nangis-nangis kan. Mau mencoba menenangkan Baju Minten. Baju Minten, Pitak udah nggak apa-apa. Dia udah hidup lagi kok. Dia nggak apa-apa kok. Kesalahan selalu terjadi. Iya Mbak, maaf. Saya cuma kaget. Nggak nyangka ternyata si Pitak ada di situ, ada di belakang kepalanya Chimera itu. Nggak ngelihat, sumpah. Ya Tuhan, demi Allah, ya Allah. Mici bawa si Pitak. Bojum, ini si Pitak masih hidup tuh. Tuh habis disembuhin tadi sama Babang Jiro, udah seutuhnya dia, udah sehat kembali tuh, udah bisa loncat-loncat dia. Pitaknya marah nggak? Gilap dia. Pitak sepertinya tidak marah apa gimana nih Pak DM? Pitaknya sih masih lebih senang tadi karena dia berhasil membunuh Chimera sih. Sombong dia, lagi sombong, lagi angkuh. Pitak jago ya, bisa bunuh Chimera. Ya, dia hari ini kenyang memakan daging Chimera. Yuk, Baju Minten ke pinggir dulu deh, jangan di sini bahaya. Nanti takut kayak saya nanti jatuh juga terus lanjut susah deh. Masih pada ngihil-ngihil? Tadi ngehilnya jadi 13 Tadi atau? kena 13 kan? Iya, 13. Ngehil 13. Oh, 13, oke. Mbok Jumnya mau dipindahin nggak? Bebas. Ya pindah. Mbok Jum boleh minta tolong nggak? Iya. Sama saya juga. Kalau boleh. Apa yang bisa dibantu Mbak? Ini basah Mbak, tolong dikeringin kalau boleh. Iya, ini kering nih, prestige tier. Oh, makasih Mbak Jum. Dipuk-puk Mbak Jum. Sama-sama. Udah nggak apa-apa, itu Pitak udah sembuh. Makasih udah bantu nolongin tadi. Iya Mbak. Guys, ini kira-kira siapa yang mau menguliti ini ya? Menguliti Chimera. Oh iya, sampai lupa Mici. Mau dicoba. Sebelum nanti Mici mau mengubah modenya jadi membunuh orang-orang itu lagi gitu kan. Sebaiknya urusan kita diselesaikan dulu. Oke, tapi gue bisa coba tapi gue butuh bantuan. Ada yang mau bantuan bantu? apa? Ya, pegangin kayak apa? Gak mungkin gue ngulitin sendiri. Iya, Mici bantuin pegangin. Giant Fox-nya dititipkan ke Ren kalau boleh. Rennya bingung, oke.
Lus Giant Fox-nya dulu. Selagi Saya mereka saya ngulitin, pegangin. selagi Michival ngulitin aku ke sebelah Zero. Bang, Iya, kenapa Bang Sigurd? Si Zero kira-kira stress apa banget. tadi ya? Aduh, nggak tahu. Gue juga lagi nggak bisa mikir ini. Ini kayak hutan ini bahaya banget. Banyak banget yang gue lihat mati dalam 2-3 hari ini. Ya Laut juga mati kemarin kan. Iya. Kayak kalau abis beres ini kita mending cepat keluar dari hutan ini deh. Oke. Tapi ya ntar kita discuss deh itu apa kira-kira. Tapi gue juga nggak lihat kayak gimana. Oke, mungkin ntar yang lihat mungkin bisa lebih nge-describe kali. Ntar kita discuss deh. Oke, Pak DM, Ya. aku boleh sisi good boleh coba kayak nyaut-nyaut di dalam hati gitu nggak? Tadi siapa sih ngomong gitu? Woi, gitu-gitu. Ada nyaut nggak? Boleh. Harus ngerol apakah? Religion. Ya, maybe roll religion. Oke. Oke, 11. Kamu nyaut-nyaut dan nggak ada yang menjawab. Oke. Something Sokap. like kan kamu punya ini kan bisa telepati kan. Tuh. Kamu nggak tahu dari mana sumbernya. Tuh. Jadi kamu masih belum bisa nge-pinpoint siapa yang mau ditelepatiin tuh siapa. Oh, oke. Ya. Secara meta jadinya kayak gitu. Masih belum menemukan yang tadi, kecuali ya kamu mau mungkin sekitar sini kamu ngecek atau apa, I don't know. Aku mau ngecek apa ke sungainya dulu deh, mau ngeliat bekas tentakel ada nggak di situ? Roll investigation. Investigation. Ya, elah. Kamu kecemplung nggak? Nggak ada yang nolongin. Ya, ada nolongin. Nggak. Kamu nggak ngeliat apa-apa, ya udah. Aku coba sekali lagi roll ini deh, religion. Kayak masih berusaha nyari. Ini siapa tadi yang nolongin barusan gitu? Kan di tempat yang sama nih. Tadi aku disapaannya sama dia. No. Sama dong. Banget loh. Bisa gitu. Konsisten. Banget itu. Kurang sungguh ini. Berarti masih sama jawaban. Mungkin sesekali harus membiarkan cara sipnya Sigurd itu dirolkan sama DM mungkin ya. Ada masanya lagi bagus, soalnya bau seharian bau terus. Perasaan yang dapat koin jeleknya si Bojum, kenapa yang kena sialnya si Harus coba pakai. Yang pakai koinnya. Harusnya Sigurd yang pakai koinnya. Mau coba. Mau usah pakai koin, Mas. Udah jelek. Ini udah. Oke, silakan di roll operate. Sebelum operate, gue pengen ngecek dulu sih apakah yang harus bagian apa yang harus dipotongnya apa aja gitu. Tadi si Zero sempat ngecek. Jadi sudah di roll 13. Ya, jadi kalian tadi slashingnya kan pakai pedang berkali-kali, terus Nix juga tadi ada manah sekali gitu kan. Juminten pakai alat pukul bludgeoning ya, jadi nggak banyak yang sobek-sobek.
beberapa tadi damage-nya banyak, jadi dari zero jadi lumayan nggak utuh lah istilahnya gitu. Kayaknya diperparah sama si Pitak ya tadi dengan bekas gigitan dan cakarannya. Iya, diperparah sama si Pitak juga. Apakah masih ada Jadi kepalanya sih utuh, cuman ya coba ya kulitnya coel-coel lah istilahnya gitu. Oke, ya, yang bisa diselamatkan. Jadi kulitnya masih bisa ditambal atau dijahit gak ya? Gini aja, paling gampang kita gini aja. Kita lakuinnya di sini kan ada 5, anggap ada 5 part ya. 3 kepala, badan, sama sayapnya. Ya kan? Jadi emang ini adalah tingkat operate-nya agak susah, jadi emang butuh bantuan. Jadi otomatis kamu pasti punya advantages karena dibantuin, ya kan? Tapi ya roll operate-nya dulu deh. Oke. Karena hasil roll operate nih yang menjadi itu lebih parah atau enggak. Jangan lupa di good luck sendiri. Oh iya. Gua. Itu kira-kira claw-nya berguna juga nggak? Chimera's claw gitu. Kalau misalnya bisa. Tadi dia nyerang pakai apa aja ya? Kepala. Semuanya cakra. Kepala sama bite. Ekornya juga kan berguna? Ekornya nggak tahu, nggak ada yang tahu. Boleh dilihat ekornya kayak apa? Ekornya dia ekor naga, jadi badannya singa, ekornya naga, sayapnya naga. Jadi kalau gue lihat apakah itu shell-nya kuat atau enggak? Shell-nya ya, maksudnya kuat tuh gimana? Salah. Apa sih kulitnya atau apapun? Scale, sorry. Ya itu sisik naga tapi nggak, maksudnya dia masih bisa dipotong, cuman ya nggak sekuat kalau kamu lihat dragon scale, literally dragon scale gitu. Karena kalau di dalam kalau di Chimera berarti dia seakan-akan kayak younglings lah istilahnya gitu, anakan naga. Oke. Mungkin bisa dipakai, boleh sekalian dicoba deh, lihat operate-nya dulu. Jadi dapat advantage kah? Karena dibantuin dapat advantage. Oke, great. Please. 21. Bagus. Kamu perlu 1D4 lagi nggak? Kan tadi udah di good luck. Nah, 24. Oke, ini bagian mana yang kamu mau mulai pertama? Yang mulai pertama kayaknya badan. Yang di request badan kan? Kulitnya. Yang di request badan 21. Enggak, dia nge-requestnya pelts, jadi semuanya. Oh, kepalanya juga. Kepalanya harus dibawa. Karena kalau kamu ngasih badannya, badan apaan kan gitu. Cuman singa itu. Okay. Kalau gitu ya gue coba ngulitinnya bagian dari kepala kali ya. Dari kepala ke badan. Kepala? Oke, kepala yang mana dulu? Ada 5 part, kita harus ngelakuin 5 operasi. Astaga. Singa. Good luck. Dari singa dulu. Oke, dari kepalanya kamu kulitin gitu kan. Kamu penggal kepalanya biar potong atau dalamnya kamu kosongin. 21. Oke. Kepalanya berarti nggak dipenggal dong. Jadi maksudnya dari bawah. Tapi kan jadinya kan kamu tahu kan kayak ini loh, kayak jubahnya Hercules, kepala singanya kan ada tuh. Iya. Nah,
Ya, something like that gitu. Kepalanya tetap ada, cuman kan dipotong dari tulang-tulangan dan segala macam yang menempel di situ kan. Iya. Tuh. Kamu coba kulitin dan segala macam, kepala singanya sukses. Oke. Karena ini ada 5 part, jadi aku anggap dia 20. Oke. Terus next partnya mau apa? Nyoba badan, kepalanya lagi dulu aja, 3-3-nya kalau bisa. Maksudnya satu-satu dulu. Habis ini coba yang dragon lah. Oke. Lakimu sisa berapa? Lakiku sisa 1. Oke, ya udah. Berarti ini kamu mana? Kambing atau dragon? Kambing dulu aja deh. Oke. Roll. Gitu. Di good luck dulu sendiri. Oh. Aduh, 21. Oke, 21 sama berarti. Ya. Oke. Sukses, kambingnya sukses, ya kan? Sekarang dragon, Kamu tapi udah- gue good luck dulu ya. Ya, berarti udah 40%. Oh. Oke. 3 kepalanya sukses semua. Oke, badan nih. 40%. Good luck lagi ya. Boleh. Nah, Wow. Wah. Oh. Amazing. Tuh, Emang dengan kalau bantuan- dokter tangannya beda ya. Jadi kamu dapat sekaki-kakinya, kakinya utuh gitu kan. Itu masih bisa kayak ya kayak itulah, kayak apa? Karpet. Jubahnya ya kayak karpet gitu. Jadi kakinya masih bisa kayak dilebarin gitu. Nggak putus sama sekali dari bagian tubuhnya, dari kaki. Jadi kamu berhasil pakai pisau bedahmu itu kamu sayat tipis gitu kan. Sampai kamu kulitin satu-satu, kamu pernah pernah belajar kedokteran juga gimana caranya ngoperasi. Kamu pelan-pelan, it takes time ya, tapi kamu berhasil menguliti dengan sempurna. Jadi itu benar-benar a good body pelts yang kamu bisa hasilkan. Yeah. Asik, duitnya banyak. Itu banyak. 20% lagi apa ya? Satu kali lagi, sisa satu lagi, itulah sayapnya sih. Tuh. sayapnya, oke. Hmm. Cakarnya berarti ikut ke pelt atau enggak? Bebas, kamu natural 20 mah bebas kamu ngapain. Itu cakarnya mau diambil? Gue nanya dulu Zero itu. Oh, nggak tahu sih. Ini pelt tuh biasanya termasuk kuku atau enggak ya? Nggak tahu juga. Tapi kalau kamu mau mempersembahkan kepada rajanya kira-kira. Oh, coba bawa aja gitu, ambil kukunya terpisah gitu. Mungkin bisa dijual juga ke Mr. Bing Bing, bukan namanya Bentar. Bing Bing bukan deh. Bing Iya, Bong. iya, Bing. Ini yang minta siapa? King Diamond. Bukan, Raja Tom Lane minta. Oh. Mungkin bisa dijadiin weapon juga buat siapa yang mau pakai Atau cakar kita gitu. bisa balik ke black market jual di sana, harganya lebih mahal. Nah, Jadi mau dicoplok. iya mungkin nanti kalau udah beres pelting. Nggak bisa nanti. Oh ya, Gue nggak yakin gitu. ya udah sok. Dipisah deh DM. Kalau boleh. Di notes aja ya, taruh di partinya kamu, berarti ada cakarnya si Chimera. Oke. Ini terakhir dan gue good luck lagi ya. Oke, boleh. Oke, boleh. Saya ada 2. Wow. Oke. Cakep.
Cakep, Stabil di cakep, cakep. 20. Oke. Mantep Baval. 100% kamu berhasil menguliti si Chimeranya tanpa terkecuali. Ya. Tinggal sekarang bentuknya Gimana adalah cara bawanya? 3 buah leher, ya kan, yang sudah dikulitin, ya kan. 2 buah kayak modelnya kayak apa ya? Ya pokoknya hewan tidak berkulit gitu. Dengan 4 buah kakinya. Ekornya udah termasuk sama body tadi gitu. Sama 3 buah leher. Sisa 3 badan itu. Sisa badannya sisa itu aja. Tuh. Oke. Coba potong-potong juga dagingnya dibawa. Iya nih, kita perlu dagingnya buat makan malam kita, mungkin rationnya udah mulai menipis. Zero, boleh bantu potong? Gak kuat ini. Pisau bedah gue kecil. Boleh. Perlu bantuan apa, Baval? Iya, itu maksudnya dagingnya mau dipotong kan? Monggo. Oh ya udah. Potong-potong pakai daggernya si Zero. Selama mereka lagi operasi, Nix yang lagi mengintai melihat 5 hienas itu, manusia hienas itu mulai mendekat. Jaraknya masih almost kayak 500 feet dari kalian gitu. 500 feet, wait. Kamu dari udara kan, jadi kamu ngelihat gitu. Oh enggak, gue enggak dari udara, gue dari bawah. Oh, dari bawah ya agak cukup lebih lama sih pada saat mereka motong-motong. Setelah semuanya selesai, baru mereka udah mulai mendekat sekitar 200 feet-an dari ujung map sebelah kiri itu. Wait. Mana serangan gue? Oh, gue bisa langsung nembak. Oke. Gue tembak yang pakai jubah. Kelihatan nggak? Oke. Harusnya kelihatan sih. Ya. Roll attack. Zero bilang itu kalau nggak salah masih ada 1 bor lagi di atas sana. Mau dibebasin atau mau dimakan? Ogohnya bakal marah nggak ya? Bagus iya, sih. udah lepasin. Bornya mati nggak? Gak tahu. Oh Ada iya, yang mungkin lihat. udah dimakan juga sih. Iya, mungkin udah dimakan juga sih sama Chimeranya. Zero cuma lihatnya pas awal doang kan tadi. Michi yakin ya, Mbok Jum gak bakalan makan haram itu. Oh iya. Kita lepasin aja. Tapi ini kan ada kambing. Oh, kalau bornya tidak. Kalau yang ini pasti dimakan. Tapi masalahnya di dalam perutnya ada bornya. Jadi gimana dong? Haram juga. Beda. Kita nggak makan perutnya. Kita makan dagingnya. Tidak apa-apa. Yang kita makan adalah hewannya, bukan apa yang dimakan sama hewannya. Jadi masalahnya adalah karena dia karnivora jadi haram tetap. Oh, tapi ini ada kambingnya, Bojum. Jadi makan. Oh ya sudah, kita ambil kepala kambingnya saja. Bisa tuh. Bojum makan kepala kambingnya, kita makan sisanya aja. Kedua bukan kepala kambingnya loh ya, lehernya. Oh iya, leher. Bukan kepala kambingnya. Kepala kambingnya udah termasuk dalam parts yang kalian operasikan ya. Bukan kepala kambingnya, lehernya. Leher kambingnya. Benar-benar. Hurricane mau bantu Oh iya. lepasin terus. Oke. Ya, boleh. Kita ke atas ya? Iya. Oke. Terus ntar bisa ngasih tahu Ogo juga nih kita selamatin.
terus dapat favor. Maunya. Ngarep. Enggak minta favor, cuma ngasih tahu kita berbuat baik gitu loh. Iya. Ngecek dulu masih ada nggak bornya? Ngecek bornya ada di situ. Nggak jadi dimakan karena masih ada satu. Oh. Ya, Mau dilepaskan pergi saja. ke pasien ya. Karena tadi terlanjur terlanjur dia ngeh sama Nix. Oh ya. Oke, kalian mau lepasin bornya? Ya, Zero bantu Hurricane. Cusu. Roll animal handling dengan advantages. Oke, 13. Jadi kamu buka jaringnya kan? Bornya berjalan mundur. Oke. Tenang, udah lepas. Iya. Udah. Terus dia mundur. Terus dia madep belakang, ngelihat ada bekas bor yang lain. Dia lari nyibir, nggak ada di situ ada sungai, dia hanyut. Tidak. Aduh. Bornya hanyut. Hurricane lalu cepat-cepat berdoa ke Ogoh lagi. Ya di sini ada bor yang hanyut. Biar bisa aku selamatin, tapi dia hanyut. Roll region. Coba tahan kalau sempet. Roll atletik. Aduh, kepalaku makin sakit. Boleh lari dan berhasil ditangkap sama Zero. Oh. Akhirnya dia sudah menendang-nendang gitu. Lepaskan aku. Berhasil. Zero peluk terus lepasinnya di sini. Ngarahinnya ke arah sana in case dia mau lari. Kamu lepasin dia langsung lari. Oke, kita berhasil. Ditunjukkan jalan yang benar, salah jalan doang tadi. Iya. Dia nggak tahu kalau sebelahnya, maksudnya dia kan istilahnya dia nggak sehebat itu bisa loncat di batu-batu gitu kan. Jadi, aduh. Oke, yuk balik lagi. Bang Jero mau mandi dulu, tadi kan abis kena lumpur, nggak mau air-airin badan dulu. Oke, jangan di sini sungainya ngeri gini, arusnya deras. Terlanjut. Tadi berarti kalian jadi motong-motongin ya? Iya. Dagingnya. Zero. Hah? Apa? Geno sudah mendekat, jaraknya 200 feet dari kita. Aduh. Gua kasih yang lain. Zero cepat lari. Guys, itu kata Nix ada Gno yang makhluk yang kayak hyena yang tadi mulai datang ke sini. Kita mau cepetan pergi nggak? Aduh. Zero, kamu roll 1d20 dulu. Oh. 4. Oke. Dari segitu banyaknya kan tadi kamu lagi motong-motong kan? Terus kamu nyelamatin babinya. Tuh. Paling nggak yang berhasil kamu potong, terus habis itu kamu barusan dapat dari Nix, kamu bisa dapat maksimum 4 extra ration sebanyak
dari apa yang dipotong dan terserah habis itu kalian mau ngapain. Oh, oke. 4 Ya aku udah, buat guys, ini Haram. daging kimera ini. Daging kimera. itu buat 4 ration. Bisa buat Ada trade. 4 daging kimera sebanyak 4. Kalau dijumlahin sebanyak 4 ration. Oke. Karena masih mentah ya, si Zero simpan dulu. Ntar kalau sempat istirahat dia jadiin daging kering deh, baru bisa dimakan mungkin. Dia simpan Kalian dulu kabur. kita mau kabur kah? ini Mubazir cuy. Terus Jadi PLT gimana aja? mau lanjutin motong while kita nahan si Haina. Jadi beberapa orang nyerang Hainanya terus yang di background motong gitu ya. Kawan-kawan. Kita lagi motong Haina. Kita lagi motong Chimera. Terus habis kelar berantem ajak makan sekalian gitu. Ini Boleh nih kalau Michi makan daging hainanya juga boleh itu sekalian balas dendam. Guys, jadi gimana kita mau battle sama mereka atau mau kabur? bentar, ini PLT segede apa sih? Aduh. Zero udah aduh. Ini PLT segede apa? Soalnya kalau gua gulung nanti rusak tuh sama aja bohong. Zero kesini dulu deh. Mereka ya peltnya segede apa? Peltnya besar itu. Aduh ini bantuin roll. Karpet. Ya, Juminten bantuin beres-beresin peltnya, masukin ke dalam keranjang. Masuk. Palsu lentur sih, jadi memang jangan di roll karena dia bukan karpet banget gitu. Jadi ya dimasukin ke dalam keranjang masih oke lah. Oke. Tetap di baju mie kalau gitu. Kalau misalnya ini bangkainya dibawa gitu bisa nggak? Mau diapain? Apa? Dagingnya ini tuh udah kepotongnya gimana? Nah, yang motong daging yang kotak-kotak lah. Maksudnya masih sisa gimana ini tuh? Oh, dagingnya. Tulang ya. Ya, tadi kan request yang baju minten kan kambing, berarti ya leher kambingnya dapat gitu kan. Tuh kan 4 kan, ya paling 3 bagian dari bodinya paling gitu. Sisanya ya kayak makhluk berleher 2 habis dikulitin dengan body coel gitu kan. Udah itu mau ditinggalin aja. Berhubung ada nol atau Michi ada dendam. Michi ada dendam. Michi sih masih ada dendam, tapi kalau kalian mau pergi juga nggak apa-apa. Michi stay. Zero ikut decision kalian deh mau kemana. Jujurnya ini kita jualan kan? Kita mau jualan kan? Itu daging Chimera langka kan? Kenapa pengennya dibawa pulang? Buat dijual. Ini bukan masalah mau dijual sih Mbak Val, tapi kita untuk keluar dari hutan kan butuh waktu ya. Dan kita butuh makan. Tapi sebenarnya Michi punya teleport sih, jadi bisa diteleport langsung nanti kita ke Guild Master. Dari kalau urusan hutan menghutan ini udah kelar ya. Bangkainya diikat di Fox aja? Bisa kah? Ngapain bangkainya dibawa? Kalau masih ada sisa daging? Basir. Kayaknya susah bawanya. Possible nggak deh? Possible. Gede loh. Sebenarnya possible. Kamu possible kayak naruh gitu. Cuman jangan Fox mau atau enggak. Ditanya dulu. Dia bukan kuda loh ya. Punya Nixol. Guys, cepet. Si Nix bilang mendekat itu. Nix ini tadi maksudnya lu tuh lu ngelihat atau lu kelihatan? Gue melihat. Oh, lu melihat. Kalau lu melihat, roll perception Nix. Oke.
Mm. Itu kayaknya bangkainya udah nggak perlu, buang aja gitu ke sungai Tajong. Iya. Gue mau coba dulu sih. Ini gue mau coba ambil bagian yang kayak apa daging apa ya, daging yang kadalnya masuk banget. Gue mau kasih ke Giant Fox ya, mau nggak? Tapi sisanya yang lain mungkin ya siapa tahu dia bisa jadi kuda. Oke. Ya kamu gampang sih motong lehernya si lizardnya. Terus? Bukan motong kepalanya sih, maksudnya bagian yang itu cuman ngambil sebagian cuman buat dikasih ke Giant Fox-nya, mau nggak gitu. Buat ya siapa tahu dia bisa dimintain tolong lagi buat naruh ini. Lo animal handling. 12 sorry. 12. Dia menolak dong. Dia mencium baunya dan dia menolak. Oke. Aduh, nggak suka lagi. Sepertinya tidak bisa Hurricane. Iya, ya sudah, tinggalkan saja. Bawa yang bisa dibawa aja kalau ada. Oke. Cabik-cabik dan masukin kotak makan. Ada lagi yang partinya mau lakuin? Udah? Jadi masih ada potong-potong atau gimana? Begitu si Rob-nya mati, reaksi Gnoll yang lain gimana? Ada kan? Perception lagi. Karena masih jauh sih ya, jadi roll perception lagi. Di background masih sibuk motong-motong. Wow. Dari atas pohon masih nembak-nembakin. Sisa 4 nolnya sih pada agak kacau balau sih. Beberapa ada yang mencoba untuk ngenyeret si nol yang rope-nya itu dari balik, tentunya dari balik open space gitu, kayak kebalik ruins atau kebalik tembok gitu. Sisa yang lainnya kayak sembunyi masih ngeliat gitu. Itu area datang dari mana gitu. Tapi mereka nggak tahu. Oke. Ya. Gue bilang ke si Zero lewat chat aja deh. Yang lain silahkan. Potong-potong. Oke, mungkin Farm bisa 1d20 lagi. Aduh, ada yang mau gantiin gue. Nah, ini cuma berapa jumlahnya aja yang bakal itu. Oke, Michi, ayo. Michi kan bantuin motongin. Ya udah, 1d20 ya. Ya. 14. Ya. Lumayan. Kalian bertiga bareng sama Hurricane juga bantuin motong-motongin dagingnya sampai kalian dapat sekitar tadi berapa tadi? 4 plus 14 berarti 18. ya 18. Udah hampir habis lah si dagingnya. Ini pas ini kalau buat ration, buat persediaan ini. Buat kita. Rationku cuma sisa 2. Amat.
Tulangnya nggak Tinggal berguna kan? enggak mau buat apa? Kecuali kalau si Pitak mau, si Pitak sini si Pitak gitu, panggil si Pitak ya. Si Pitak mau buat gigit-gigitan nggak? Oh, dengan ini lagi mode aku sekarang. Jadi nggak senang hati dapat tulang gede banget. Dijilat-jilat. Dipegang pakai tangannya satu gitu kan, dipeluk pakai tangannya satu lagi. Wah, digigit-gigitin. Itu Ini kayaknya si Pitak nih. Boleh nih bawa satu tulang nih buat mainan gigit-gigitannya dia nih kayaknya nih. Tulangnya gede lagi. Puas ini pasti digigit-gigit sama dia. ada lagi yang mau dilakuin? Itu Sigurd sama Jumi ada mau apa? Sama Jumi ada yang mau dikerjakan? Sigurd masih merenung. Hanya merenung saja juga Juminten. Memikirkan ini kok hari ini kok jelek banget nasibnya ya. Oke. Ini antara keajaiban koin atau memang dasarnya sial. Kok Sigurd bisa dapat koin ya? Kayak keajaiban DM namanya. Anyway, si Pitak tuh udah bisa ngebling lagi belum sih? Kalau udah kayak gini harusnya dia bisa ngebling lagi. Oh. Harusnya bisa ngebling lagi ya. Guys, Ya. si grup gnolnya yang pakai rope kata sini sudah dibunuh sama dia. Sisa gnol yang biasa. Belum Michi cincang-cincang udah mati duluan dia. Iya, ditembak sama sini. Kita mau ngapain? Mau bunuh yang lain sisanya atau gimana? Yang bikin sengsara si Pitak siapa? Waktu kemarin gua lihat sih kayak makhluk anjing pakai rope gitu, tapi nggak tahu yang itu bukan. Tapi tadi yang pakai rope udah mati. Kalau udah mati ya sudah sih. Yang penting yang merusak si Pitak itu sudah tidak ada di muka bumi lah. Oke, mungkin iya sih itu. Kita mau pergi kah atau masih beres-beres? Mbak Val ada yang mau dipotong-potong lagi nggak Mbak Val? Nggak tahu sih ini sebenarnya jujur gue nggak tahu yang bagian penting Chimera itu yang mana kan. Siapa tahu tulangnya bisa dijadikan armor kayak atau apa? Roll Arcana atau Nature? Arcana aja deh. Michi juga mau mencari tahu. Michi juga mau mencari tahu apakah bagian dari Chimera ini bisa dibuat untuk potion apa gitu kah? Supply apa gitu. Pak DM. Ya, roll Arcana atau Nature. Michi punya alchemy supply Pak DM. Michi nggak punya alchemy supply. Michi cuma alchemy proficiency. Oh, oke. Ini buat informasinya aja ya berarti ya. Aduh, cuman beda satu sama Mbak Val. Iya, kamu masih nggak tahu sih menurut kamu, karena kamu juga masih nggak familiar juga dengan apa yang ada di dunia ini. Kamu nggak tahu apa yang magical dan apa yang enggak. Apakah itu darahnya, apakah itu dagingnya, apakah itu tulangnya, apakah itu apanya, nggak tahu. Apakah jantungnya, nggak tahu juga. Mas Ren, teriak. Saya lagi megangin uban. Pegangin apa? Rubah. Oh, Giant Fox. Yang Foxnya, Giant Foxnya dipegangin. Mau nanya aja, bagian Chimera yang paling bagus, yang pentingnya apa? Yang kepake.
Biasanya kalau hewan kayak gitu lihat dari apa namanya deket-deket tulang-tulangnya tuh. Deket-deket tulangnya gimana? Atau jantungnya biasanya. Oh, Kalau pakai detect magic bisa jeroan, ketahuan jeroan, nggak? ambil jeroannya kita. Siapa yang punya detect magic? Aku. Kamu tahu. Apa? Kamu tahu kalau kamu pakai detect magic. Oke, aku pakai ya. Aku nyamperin ke. Emang bisa jauh-jauh gitu ya detect magicnya ya? Ini Detect belum. magic. Aku coba ya. DM mau sekali lagi ngecek si keadaan gnol-gnolnya gimana sekarang? Mereka sih tidak mendekat karena bosnya lagi sekarat, jadi maybe roll perception lagi sekali. Oke. Wow. Akhirnya. Wow. Keren. Jadi kamu melihat dia apa namanya? Kan kamu ada tembak 2 kali tuh. Dan habis itu mereka sembunyi. Dan kamu ngelihat dengan jelas bahwa sepertinya mereka berhasil apa istilahnya? Memberikan first aid ke nol match-nya. Ke nol match. Nol yang pakai rope-nya. Jadi si nolnya bangun lagi. Yang pakai rope-nya bangun lagi. Detect magicnya gimana, Mas? Detect magicnya kamu melihat di antara si chimeranya itu yang paling kelihatan adalah jantungnya sama apa namanya tulangnya, terutama rusuknya sampai ke 3 lehernya. Jadi tulang rusuknya kebelah 3 nih, jadi 3 leher kan. Nah, bagian tulang rusuk dari leher sampai ke belakang itu yang penting. Kok tulang rusuk sih, tulang punggungnya. Tuh. Oh, oke. Sisanya yang ke kaki itu nggak terlalu, maksudnya sihirnya nggak terlalu tinggi, cuman dari rusuk yang dari tulang punggungnya itu ke lehernya, jadi di bagian tengkuknya itu kepecah 3, jadi ada 3 leher. Nah, tulang itu sama jantungnya itu yang paling penting. Yang ada efek nyala sihirnya. Oke. Ini yang digigit-gigit si pitak bukan tulangnya? Codet dong tulangnya. Iya, kamu nggak tahu sih, karena tulang itu udah kepisah dari badannya kan. Oke, jadi aku kasih tahu ke Val itunya apa namanya efek magicalnya hilang kalau dia kepisah dari itunya. Shit. Kok udah kepisah dari apanya? Kalau misalnya ada tulang punggungnya kan utuh. Ya kan? Terus kan ada tulangnya ke kaki. Ya kan? Kalau tulang punggungnya dibagi 2 atau tulang lehernya dipotong dibagi 2, itu hilang efeknya. Berarti masih panjang dari 3 leher sampai tulang punggung tuh. Enggak, maksudnya yang ada efek magicalnya tuh dari leher sampai punggung. Oh, oke. Tadi kan yang udah dipotong. Kambingnya. Udah dipotong? Iya, kambingnya udah dimakan. Cing. Bubar. Begitu aku ngeliat detect magic, ya kambingnya udah hilang. Bapak gantengnya masih bisa, gantengnya. Jantungnya silakan dipotong. Masih ada tak? Jeroannya kan tadi nggak diambil sih. Nggak tega mau bilang pala kambing. Pala kambing.
DM sorry mau konfirmasi. Jadi gua ngelihat Gnoll rope-nya bangkit lagi. Ya, Gnoll yang pakai rope-nya bangkit lagi. Tembak lagi dong. Oh, mereka tapi itu ya masih kamu pakai kecuali kamu pakai sharpshooter. Mereka Shooter itu pasif. Yang aktifnya itu kalau gua declare minus 10 damage. Oh, oke. Ya udah. Berarti nggak ngefek dengan itunya. Dengan covernya. Oke. Boleh shoot. Ya. Gimana PUBG? Tapi bisa gua kenapa nggak mau stealth tadi lagi? lupa. Ya sudahlah. Oh, Kenok lagi. sorry sedikit tag-nya nggak ada jadi 12 aja. Tadi revive kenok lagi. Oke. Mereka baru di revive kan. Jatuh lagi dia ke bawah. Terus panik matinya. Ini mana ngetrol. Muter-muter di sekeliling. Gitu. Ini udah kayak action komedi tau gak sih? Bangun tidur. Aduh. Bisa mau ngetrol doang, ini mah seneng dia. Jantungnya sudah diambil kah? Iya, ini boleh diambil kan dia? Udah. Oh, udah diambil. Ya wis lah. Udah itu doang yang berharga. Zigur. Mbak Jum, pala kambingnya dimakan dengan baik-baik ya. Ya, nanti saya gulai. Oke, siap. Aduh. Anyway, ini si Pita kebagian dapat tulang yang bisa dipotong nggak buat dia gigit-gigit di tengah jalan? Oh banyak, tulangnya udah dipotong mah banyak. Oh ya udah kalau gitu ambil satu lah buat si Pitak buat gigit-gigit di jalan. Buat cemilannya dia. 9. Tulangnya ada yang bisa dibawa nggak? Tulangnya gampang kalau mau bawa tulang udah sisa seperti itu, masih ada daging-dagingnya sedikit sih, cuman ya bebas mau bawa atau enggak. Dibawa kalau ke bawah. Siapa mau bawa tulangnya? Dibagi kalau boleh. Kan jadi pecahan gitu kan? Boleh. Jadi sisa darahnya doang dan barahnya. Oke. Terus habis itu kamu mendengar bunyi apa namanya suara horn, apa itu horn? Trompet gitu ya. Trompet. Sekampung nih. Kamu si Nick sih harusnya dia bisa ngelihat dari perception yang tadi sih. Gitu. Salah satu dari yang bukan pakai rope itu ya dia meniupkan trompetnya. Sampai 3 kali. Dan kalian lihat beberapa burung udah mulai berterbangan dari segala arah. So, partinya mau ngapain? Mau ngambil darah sedikit walaupun udah tercemar, masih bisa nggak? Udah sisa jantung. Itu harus roll medicine. Ke file apa sih? Gue bawa jar kecil kan. Medicine. Yeah, kamu mesti roll medicine lagi sekali lagi. Untuk nyaring darahnya. Suruh. Sigut galang-galang. Nggak bisa sih, darahnya udah tercecer. Ya udah. Kamu nggak bisa masukin lagi. Aduh, guys, udah nggak ada waktu. Ayo kita pergi sekarang. Oke. Cepat. Ayo pergi. Ini mau langsung pakai ini enggak teleport? Biar langsung ke Guild Master. Bisa berapa banyak? 8 ya DM ya? Teleport yang punya Juminten kan? Mbak Juminten? Michi kan punya teleport circle. Mesti harus digambar. Iya, digambar dulu. Berapa lama teleport circle digambar? Di sini tulisannya apa? 1 menit casting time-nya. Iya, 1 menit cukup gak?
Hmm. 1 menit ya, 1 menit itu kalau si nolnya berhasil ngidupin itunya, magenya mereka atau yang pakai rope-nya itu mereka lari ngedash lah. Itu bisa Dua round. bisa 2 round. Itu udah nyampe. Dalam setengah menit mereka udah nyampe di ujung. Terus ini kita mau ngapain kalau gitu? Teleport. Ya, teleport. Teleport pakai punyanya Mbok Jum. Iya, tapi mau kemana ini? Bentar, ini masih Yang paling aman langsung ke teleportation circle-nya Guildmaster sih. Iya. Si Pitak dihitung nggak? Si Pitak boleh di Michi gendong aja nggak? Seperti biasa. Jatuhnya jadi bersepuluh ya. ya kan ya. Si Pitaknya digendong aja sama Michi pakai kain biasa. Jatuhnya sepitak kecil sih. Ya. Itu tadi ada bunyi trompet. Kira-kira tuh bahaya nggak? Oh iya, sangat. Saya menunggu kalian. Kalau kalian sudah nggak butuh bantuan saya bakal sembunyi juga dan kabur mungkin dari sini. Ada tempat sembunyi yang bisa direkomendasi buat kita kabur dulu? Oke lah, ayo. Kalian jadi mana? Lari? Atau gimana? Nanya yang lain dulu. Ini gimana kita mau balik gimana? Ini udah selesai. Kita ke Guildmaster. Iya, balik aja udah. Semua udah selesai. Iya, problemnya adalah siapa yang mau dibawa, siapa yang mau ditinggal. Oh, right. Yang bisa terbang mungkin. Gak cukup soalnya. Ya bisa terbang. Ini pertanyaannya gini, ini Giant Fox-nya mau dibawa nggak Mbak Val? Nah ini makanya gue Atau mau dibawa aja sama Bapak Ren untuk dilatih di pusatnya kan ya Bapak Ren ya? Iya bisa ya. Boleh kah? Nanti kita balik lagi untuk ngambil Giant Fox-nya untuk si Val. Sekalian kita ngecekin padang rumput kan? Ada apa ya di padang rumput? Ada yang ngegangguin si Pitak, nggak tahu bener beda orang atau enggak. Oh, oke. Kurang lebih secara yang kalian tahu sama sih. Oke. Makhluk-makhluk ini juga. Tapi kan beda grup. Enggak sih, yang gua tahu tuh Genol yang sadar tuh bentar lagi mau hidup. Iya. Oke. Harus cepat nih kita. Ya, Paren jaraknya 100. Kalau jaraknya 120 feet, Michi Magic Missile aja itu. Kalian lihat ada satu panah, nancep. Nggak tahu sih kena atau enggak. Cuman kalian sudah ngeliat mereka udah jaraknya udah 100 feet, jadi si para pemanahnya itu sudah bisa ngincar dari jarak jauh meskipun nggak kena. Akhirnya udah kena baju Mi. Nanti kami kembali lagi. Si Rannya udah Rennya udah pasti naik Giant Fox-nya dan dia terbang ke atas gitu menghindar. Mas Ren, sebelum terbang. Gue mau ngeliatin barang apa yang dipakai Ren. Oke. Nanti kalau mau ketemu atau nyari Mas Ren gimana caranya? Dia udah hilang. Dadah. Temui kami di Tomland. Ayo, itu Bang Sigurd mau diem di batu sana? Enggak, ikut. Oke, jadi kalian gimana? Segini. 1, Udah? 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kurang lebih 8 karena si Pita kan digabung sama Michi karena kecil, tapi kalau Griffonnya kan gede banget itu. Ya udah.
Ya, well, gimana keputusan DMC? Oke, karena harusnya ini bisa langsung oke lah. Baju Mintan, harusnya ini bisa langsung nyampe, ya kan? Tapi ini kelebihan satu penumpang. Jadi aku minta kamu roll 1d100 saja. Aduh. Atau deh 100. DC-nya berapa? Biar kita doa dulu bentar. 54. Bafal Gue siap-siap. langsung mau telepon. Bismillah deh. Gue takut ini lagi, takut dari atas lagi. Mici peluk si Peter. Selamat. Tipis saudara-saudara. Oke. Serem. Dan ketika apa hilang? Dan ketika kalian melihat gitu lagi pegangan sama Mbok Jum dan ada panah datang, kalian menghilang dan kalian balik lagi ke Guildmaster di Tomland dan kalian menjumpai Miss Arya yang bilang PT Kaki 6, dia nggak tahu namanya udah berubah jadi bintang 7. Jadi dia masih nyebut kalian PT Kaki 6. PT Kaki 6, aku butuh bantuan kalian. Ya elah bubur sampai. Baru datang. Bari ya kita boleh minum teh dulu nggak? Ngaso-ngaso dulu. Ini baru lelah bertarung ini Mbak. Ya kenapa Mbak? Kenapa misalnya? Dia bilang, Mr. Finn menghilang. Oh biarin aja udah. Enggak, bukan masalah Mr. Finn-nya doang. Satu Guildmaster di Al-Fajarim itu menghilang. Apa? Hah? Wah, Ini pasti kerjaannya Mbak Ros ini. Mici kan udah bilang tadi. Salah, kemarin. Saya udah mencoba untuk mengkontaknya dengan message atau sending. Dia nggak menjawab dan Miss Larins pun juga nggak menjawab apa-apa. Begini ya Miss Arya, hilangnya mereka ini adalah tanggung jawab para knights itu apa namanya knights apa itu. Mici sudah memberitahu mereka loh supaya dikasih pasukan di sana gitu, tapi mereka tidak mau tahu. terus Sigurd bisik-bisik. Ya, Si Sigurd bisik-bisik ke Michi. Kalau kita bisa bantuin guild ini, kita bisa dapat favor lebih banyak loh. Maksudnya kita bisa nodong guild master lebih banyak lagi. Yang bisa kasih favor itu dewa, Mas Bro. Oh iya, paling Ini nggak teleport manusia. kita seumur hidup. Teleport kita seumur hidup lumayan loh. Kalau Teleport dikasih seumur magic hidup. item gimana, Michi? Itu boleh itu. Tapi untuk satu Alpha Jarim dengan satu magic item, Oh kita semua dapat. Enggak lah. Masing satu. enggak lah. Katanya Miss Arya gitu. Enggak. Kita pasti akan memberikan kalian lebih daripada cuman sekedar apa namanya duit atau apa gitu. Miss Arya oh enggak ikut duit. mendengar. Kita butuh Mici ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 magic item. Deal dulu kan nih, kalau nggak deal kita nggak bantuin dulu nih di depan. Oke. Deal. Asik. 7 magic item saudara-saudara. Bentar. Kayaknya 7 magic item itu nggak cukup deh. Harusnya tambah bantuan dari Guildmaster kalau kita perlu. Diperas. Ya dong. Guys. Secara meta gue mau ngomong. Kalau hadiahnya makin gede itu berarti misinya kita makin susah cuy. Iya juga. Meta. Jujur aja. Tapi kayaknya Bentar. udah susah deh ngelawannya Rose. Gini, kita menghitung dulu ya.
Coba sekarang Miss Arya jelasin dulu apa yang terjadi, kenapa menghilang, ulahnya siapa, dan kita harus bagaimana. Nanti kita hitung nih, rinciannya harganya berapa. Ini kalau udah beneran kita kulit banget. Gini. Ini bisnis. Gini ya. Mbak Mici, Mas, ya. Saya nggak tahu kronologisnya gimana. Tuh. Tapi yang jelas ya kan, kita pasti akan punya istilahnya apa ya, kayak penanda atau sense lah, gitu, magical sense something like that, yang menghubungkan antara guildmasternya Tomland dan guildmasternya Al-Fajarim. Salah satunya adalah kita bisa ngelihat kayak di situ, kamu ngeliat di tempat magic circle-nya, teleportation circle-nya itu ada dua glyph di temboknya, tuh ada 2 glyph yang nyala, bahwa itu nandain aktif nggak sih si teleportation circle-nya Al-Fajarim atau teleportation circle-nya si Guildmaster. Jadi kalau dua-duanya aktif ya teleport dari sana sini sih bisa aja gitu. Nah, dan teleportation circle-nya yang di Al-Fajarim itu nggak aktif. Dan ketika dikontak Miss Larins, Mr. Finn, itu mereka tidak menjawab. Mr. Finn yang di sini gimana? Mr. Finn cuma ada satu, Bafal. Bukannya ada magic, dia bisa berubah jadi 2 itu. Bukan, itu cuman image projection aja. Jadi Mr. Finn asli yang hilang. Mr. Finn aslinya hilang. Baru panik. Masalahnya di Al-Fajarim. Kan kalian terakhir bukannya ini kan apa namanya, dia sih cerita kalian katanya ke black market dan Mr. Finn ketemu dengan kalian dan itu menghilang. Oh, abis dari situ hilangnya? Gak lama, sekitar berapa ya, 2 hari yang lalu lah. Oh, pas kita lagi ekspedisi ke hutan. Betul. Oh, Itu jadi yang 2 pas hari yang kita lalu sudah berpisah. mulai hilang. Iya, seperti itu. Itu yang pas kita berpisah sama si siapa sih yang bunga desa itu, sama si orang yang bawa pedang Dawnbringer. Oh, udah lama. Itu udah 3 hari. Oh. Sehari kan setelah itu kalian ke Tomland. Terus habis itu kalian berberes, kalian tidur, ketemu sama siapa namanya? Ketemu sama Exia. anak buahnya Zero itu. Oh iya. Berlima itu. Nah, terus kalian teleport ke mana namanya? Hutan. Di hutan kalian long rest 2 hari. Tuh. Jadi pada saat kalian sampai, ya antara jedanya adalah ketika kalian teleport, selama kalian di hutan, ya sejak hari itulah kira-kira kalau dihitung waktunya. Ini kita kayaknya butuh sekutu deh. Ini agak susah ini. Nggak tahu ini penyebabnya apakah gitu, Miss Arya? Belum ada investigasinya. Ada bekas Arya boleh manggil Mas Andi sama Mas Ijin nggak kalau begitu? Kayaknya kita butuh bala bantuan secepatnya deh. Yep, setuju. Meru dong. Kalau bisa panggil Ogos kalian. Tidak mungkin. Biasanya masing-masing dewa itu tidak meninggalkan tempat teritorinya. Jadi tidak mungkin Ogoh dipanggil ke sini, itu tidak bisa. Iya, Mas Meru aja. Mas Meru ya, Mas Meru. Paling kalau bisa gitu micing lirik sama Babang Jiro. Babang Jiro itu kekasihnya, bisa ditanyain gak Babang Jiro? Kekasihnya. Hah? Siapa? Itu Alis. Ya yang bebek. Mau dipanggil, mau coba ditanya. Alis, biar Michi pakein pensilnya sekalian, pensil Alis. Tapi ini kita apa, berhubungan dengan Rose atau enggak ya? Sepertinya. Kalau sebesar itu kekuatannya sih kayaknya Michi punya keyakinan itu Rose.
Nggak ada yang bisa macem-macem dengan kekuatan segede itu kecuali Rose. Entah apa perjanjian yang dia lakukan dengan King Diamond. Apa teleport ke temple juga nggak ada? Oh iya ya. Teleport. Kan Mbak Ros kan mau ke itu ya, mau ke temple ya. Apa kita tanya Gereja di Tomland. Gereja di sini di Tomland. Temple di Tomland. Iya, temple di sini, di gereja. Di gereja ya, Michi nunggu dari luar aja ya sama si Pitak. Nanti kasih Katanya kabar ada aja. Ya, jadi gimana? Ya, kita Ada yang mau masih ngecek ke gereja. mesti nyelidikin dulu sini. Kalau enggak Michi tunggu di sini aja untuk melindungi Miss Arya mungkin. Kalau yang di sana bisa hilang nggak ada kemungkinan apa bisa ada kemungkinan di sini bisa hilang juga kan? Bentar. Tapi pertama-tama yang paling gampang ya nanya ya yang bebek dulu lah. Yang bebek. Ini gua bawa bangke ini harus cepet di Oh iya. Sama sekalian ini kan cimeranya kan berat nih, jadi mau di submit dulu lah. Ya tapi kalau Cimeranya. saranku sih kita jangan mencar-mencar. Maksudnya ini guild master aja bisa hilang gitu. Kalau kita mencar ada kemungkinan kita juga bisa hilang. Iya, takutnya ini keburu Ya udah, busuk. submit Iya dulu makanya. aja. Kalau kita mau gerak bareng-bareng aja. Ya, ini submit cimeranya dulu. Mau Oke, ditanya jadi apa tapi? sebenarnya dicapit terus oke ntar nih saya bawa ke raja deh itu, tapi itu urusan nanti. Terus habis itu dia ngeluarin duit kantong gede senilai 3.000 gold dan itu dikasih ke kalian nih, udah nih gitu, dikasih udah gitu aja. Uang kas tuh. Uang kas tuh Kita tambah banyak. Uang kas semua atau mau dibagi dulu nih? Uang kas dulu semuanya ya. Iya. Masuk uang kas dulu aja semuanya. Boleh. Nih baju Minten kalau hilang udah deh kita miskin. miskin mendadak. Baju bintang hilang kita miskin mendadak. Iya. Kita jual tuh rumahnya. Miss Arya sebelumnya boleh minta tolong dicek ini pedang apa ya? Oke, Miss Arya nge-identify dan dia memberitahukan kamu. Miss Arya, satu lagi. Ini ada jantung Chimera. Harganya berapa ya? Mbak Val, kalau nanya harga apa sekarang Mbak Val? Kirain mau nanyain khasiatnya apa buat serang menyerang gitu kan? Ya, boleh. Sebuah timing. Buat timingnya sekalian. Dasar dokter oportunis. Sambil nunggu gitu ya si Zero coba apa yang mau ditanya tapi mau nanya apa ya? Si Alice. Nanyain si Alice. Gimana kabar tentang si Rose-nya gimana? Soalnya kayaknya ya itu tadi Guildmaster di Al-Fajr hilang. Mungkin si Bebek tahu sesuatu. Bebek. Ya, Mas Mbak Bebek dulu lah ya. Si Saya Zero ngeliat di item gambarnya udah aku ganti. oh iya bisa lihat. Betul. Wow. Oh. Yang ajarin warga juga udah mulai hilang. Gimana? Ya, Kenapa? ajarin warga juga udah mulai hilang. Oh, saya nggak tahu. Ah. Yang saya pedulikan adalah guildmasternya ini nggak bisa ditelepon. Kalau di message Jaringannya dulu, udah di- kalau di-sending dulu ke Mbak Kani bisa nggak? Nah, Mbak Kani kan di sini. Iya sama Bang Pun. Oh iya. Oh, bisa message ke ini nggak? Siapa itu temennya Meru? Iya. Dia kalau nggak Apa salah terakhir itu? kali di sana. Iya. Oke. Jadi kalian message ke Meru kan? Dia ngirimin sending ke Meru. Terus kita mau bertanya apa? Ya tentang Guildmasternya atuh Miss, gimana? Terus dia Apakah nanya, Guildnya baik-baik saja di sana? ya.
Meru, apakah Guildmaster baik-baik aja di sana? Paling nggak Mr. Finn deh. Mr. Finn ada nggak gitu? Kamu bisa menemukan Mr. Finn nggak? Gitu. Terus habis itu Meru menjawab, jangan pedulikan Mr. Finn. Gitu. Kita harus pedulikan apa namanya si King Diamond. What? Dan seluruh kota Al-Fajarim. What? Dia ngapain? Apa yang terjadi? Terus katanya istananya King Diamond udah nggak di tengah danau, udah nggak di tengah oasisnya lagi. Dan sebaiknya kalian jangan kemari deh. Situasi lagi tidak baik. Apa si Meru aman? Coba tolong ditanyain di sana. Dia di sana juga atau gimana? Terus Atau in hiding? Dia yang ngirim lagi. Terus situasi di situ gimana? Lebih detailnya deh. Terus katanya Meru, aku sih nggak di tempat ya. Cuman ketika ketika kejadian itu terjadi, ya yang aku tahu adalah Al-Fajarim diserang oleh bola-bola hitam yang melahap semuanya. Terus no. Sebentar, melahap itu dalam artian dia melahap terus hilang gitu. Iya, kayak black hole, melahap dan hilang. Dan bola hitam itu melahap kerajaannya King Diamond dan kerajaannya King Diamond hilang. Enggak. Istananya King Diamond sama Atlas itu pergi dari situ. Tapi seluruh Al-Fajarim kayak kue yang udah dimakan. Jadi coel-coel. Ini pasti hasil perjanjiannya sama Rose ini. Kenapa sih kagak ada yang percaya kalau Michi ngomong pada diam-diam baik? Sebel deh Michi. Tiba-tiba bebannya berat lagi. Iya. Baru pulang. Begini, Miss Arya, kita bukan yang nggak mau bantuin, tapi kita butuh sekutu. Dan dari kemarin itu Michi sudah berkoar-koar bahkan sama Knights itu ya, yang katanya harus jaga di sini, nggak mau bantuin yang di sana gitu ya. Jadi bisa nggak ngumpulin pasukan atau minta tolong wakil-wakil yang lain gitu buat kita bareng-bareng ke sana gitu. Pertanyaannya Michi, kalian mau ke sana dengan keadaan yang bahkan Knight yang ada di sana pun aja belum tuh bisa nolong? Iya. Bukan sama Knight yang di sana, sama Knight yang di sini. Kalau yang di sini diserang juga gimana? Aduh, Mak. Sebelum nyampe sini kan di sana dulu. Michi, kita kan nggak tahu kalau emang mereka misalnya timbul dari tengah-tengah. Kalau gitu minta bantuan para Forgotten Child juga tuh. Mungkin itu masih possible. Yang mesti bisa dihubungi dan ada yang mesti ingin membantu untuk menyelamatkan dunia ini dan sekitarnya. Kayaknya mendingan kita ke sebelah dulu deh, nanya di situ ada apaan. Soalnya si Rose itu tertarik banget kemarin ini ngomong ke gue. Sebelah tuh apa sebelah? Gereja. Tuh di gereja. Siapa tahu dia bisa nolongin gitu. Ya, tapi Michi. Nah, ketika Michi tunggu di luar aja, Michi tunggu di luar aja. Kalian boleh lah bahas di sana. Juga. Ketika Mbak kalian, nanya Mbak Alis lah. Oke. Pasti dia tahu kan. Babang Zero tanyain dong. Oke, coba ditanya. Dia coba mikir gitu. Dia yang bingung juga gimana kontaknya. Halo, Elis. Bukannya koneksi. Gimana kontaknya? Oke. Ya, apa tadi mau diomongin Nix?
Enggak, bukannya si Alice itu ngerasukin kembang desa di sini kan? Iya. Iya. Siapa kemarin namanya ya? Kan masih ada ikatan batin sama Bang Jero. Oke, Zero kamu roll performance deh buat aku. Performance. Emang nyanyi performance? Kirain religion. Kan dia harus menghayati manggil-manggil si Bebek. Nyanyinya harus menghayati. Nge-crash dong Discord-nya. itu harus connect Aris. Kayak kemarin lagi ya. Roll performance ya. Performance. Disadvantage kan? Karena Enggak usah pakai disadvantage, roll biasa ya. karena lethargic itu exhaustion, stress. Oh iya benar. Ya, sorry. Oh no. Oh no. Oke. Performance ya, aduh. Satu. Min satu loh. Ya udah. Kamu mencoba untuk menghayati, memanggil-manggil. Yang datang bukan si siapa tuh kemarin namanya, aku lupa. Si Alice. Ya, yang datang bukan Alice yang atau kembang desanya gitu. Yang datang adalah si si pastornya yang punya gereja. Hah? Ya. Jangan Yang bawa datang Ini datang kemana maksudnya? datang ke Guildmaster, literally dia datang ke Oh. Guildmaster. Gue kira datang di pikiran gue yang ngejawabnya sih. Oh, enggak. Dia datang ke Guildmaster dan dia mencoba untuk melirik-lirik. Sekarang pertanyaannya, kemarin pada saat membunuh si demon yang kera, kalian mengambil satu black ball. Iya. Siapa yang bawa? Mbak Jumi. Oke. Semua inventory di Mbak Jumi. Dia melirik ke Mbak Jumi dan dia merasa apa yang kamu punya di situ, ya kan? Sekarang buang jauh-jauh. Oh, why? Yang mana? Saya punya banyak. Semua barang dipegang. Semua yang dipegang dibuang. Duitnya dibuang. Jangan dibuang. Sayang. Kamu tuangin tuh semua keranjangnya tuh kamu tuangin. Udah kayak kantong Doraemon. Semua berserakan di situ. Termasuk duit 5.000 gold. Aduh. Terus habis itu kamu ngelempar ketika si siapa namanya botolnya yang isinya adalah black orb-nya itu. Black orb-nya itu ada pulse-nya. Apa itu? Di dalam botolnya itu kalian bisa ngerasain bahwa kayaknya dia berdenyut kayak jantung gitu. Langsung si siapa namanya? Si Pendetanya. pastornya langsung mengambil botol itu dan dia lari keluar dari Guildmaster dan kita checkpoint sampai di sini. Ini berasa kayak iya benar ya nonton Korea gitu ada bersambungnya gitu. Kayak nyebelin bersambungnya ini. Kirain cliffhanger-nya tadi pas itu ada si siapa Mr. Finn hilang. Udah aja. Ya soalnya kita mesti ngomong sih, jadi kagok juga. Tapi kan gara-gara cliffhanger jadi kita pengen main banget gitu. Iya. Kita pengen main banget. Viewer juga di YouTube pengen nungguin episode selanjutnya jadinya. Ini udah hari keberapa? Lo bukannya biasanya lo nyatet ya?
Ini minggu ketiga bukan? Kurang lebih ya minggu ketiga. Aduh. Kenapa tuh? Enggak, gue mau coba sesuatu cuma bisa sebulan kan. Oh. Apa tuh? Ya apartemen itu ya? Bukan apartemen sih. Ini kin fans cuman bisa sebulan. Kin main. Kin main sih. Cuma bisa sebulan ya, tapi kan ukurannya sebulan dari kalian itu kan ya lumayan lama. Oh, kita belum nggak tahu hidupnya kapan itu ya. Hidupnya apa? Hidupnya apa? Kita waktu mati nggak tahu ya. Waktu kemarin tuh mati nggak langsung ya. Siapa yang mati? Kita sebelum kesini mati kan? Iya betul. Nah itu jatah waktunya berapa lama kan jangka waktunya? Enggak ada. Enggak ada jangka waktu. Weekend aja udah 2 tahun. Seingatku pas dari terakhir kali ketemu Godamit sampai kita kesini itu, tiap kali kita mau mencoba untuk mengingat masa lalu itu pasti kena stres. Emang mau nggak mengingat lebih dari itu? Nggak ada sih. Itu next sessionnya aja. Kita udah checkpoint di sini. Oke.